kita reset dulu ya. Ini kita reset terlebih dahulu, kita ulangi dari awal. Ini resetnya. Kita ulang dari awal dulu. Kita ulang dulu dari awal supaya nggak bingung kenapa loncat-loncat maksudnya. Ini lihat soalnya. Jadi kita itu patokannya soal yang ada di sini. Nah, soal di sini yaitu yang pertama ini soal prakteknya. Nah, nanti soal tertulisnya itu kalian bisa cari sendiri apa-apa aja. Nah, pertama identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Nah, maksudnya itu setahu saya itu kebutuhan jaringan dari yang ini ya. Rancang bangun jaringan berbasis kabel dan gerkabel dengan VLAN dan routing. Nah, langkahnya ini seperti di sini. Dalam kegiatan uji kompetensi ini, Anda bertindak sebagai teknisi jaringan. Tugas Anda sebagai teknisi adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah jaringan. Wi-Fi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, dan bandwidth limiter. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel atau non-hotspot dan wireless hotspot. Di sini dengan konfigurasi sebagai berikut. Yang pertama, di situ ada identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Nah, tadi saya jelaskan itu adalah kebutuhan dari si rancang bangun jaringan berbasis kabel dan berkabel. Itu ada apa aja? Yang pertama ada yang namanya PC, laptop, tongue crimping, LAN tester, terus ada mikrotik atau wifi router atau router. Nah, terus ada juga kabel UTP, ada RJ45 dan ada koneksi internet. Nah, sudah dipahami itu, terus yang kedua adalah buat klasifikasi perangkat yang dibutuhkan. Nah, maksudnya itu faktornya adalah ini, jadi kayak laptop, kayak mikrotik itu punya spesifikasinya, itu yang kalian tuliskan. Terus buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, contohnya seperti ini. Yang paling bawah, ini adalah contoh topologi yang akan dibuat. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di Wi-Fi router yang pertama. Sini kan sudah saya tadi melakukan restart. Ini sudah masuk. Ini aja dulu. Kita keluarkan. Kita coba masuk ulang. Di sini tinggal diklik dan connect. Ya, jangan lupa diklik dulu yang ada di sininya sampai connect tuh sama sesuai dengan MAC address-nya. Connect. Nah, ini tampilan awal dari si Winbox. Winbox ini adalah pihak tiga untuk konfigurasi si mikrotiknya atau router board-nya. Kita coba lihat terlebih dahulu IP address-nya masih kosong. Nah, kita lihat yang soal tersebut. Nah, di sini kan dia minta konfigurasi VLAN pada Ethernet 2 dengan ketentuan seperti berikut ini. Nah, kita coba terlebih dahulu adalah konfigurasi internetnya terlebih dahulu biar mikrotik ini bisa terhubung ke internet. Nah, kalau di sini kan sesuai dengan network yang diberikan ISP. Nah, di sini saya mencontohkan dengan cara DHCP client. Itu adalah dengan cara termudahnya. Nah, cara termudahnya seperti apa? Jadi seperti ini.
Kalian buka Windows-nya, masuk ke menu IP. Nah, di menu IP ini kan banyak tuh. Tinggal kalian cari yang namanya DHCP client yang seperti ini, yang lihat pointernya yang ada di layar kalian, itu diklik. Nah, sudah seperti ini, klik tambah di sini. Nah, sudah masuk nih DHCP client. Di interface-nya itu kita karena kita mau menghubungkan port 1 dengan internet, berarti interface-nya adalah yang Ethernet 1. Kenapa Ethernet 1? Karena port mikrotiknya adalah Ethernet 1 yang terhubung ke internetnya atau ke ISP-nya. Ini terus di apply dan di OK. Nah, otomatis dia seperti ini akan mendapatkan alamat IP address secara otomatis. Kenapa begini ya? Karena sudah di modemnya atau di SP-nya itu sudah ada settingan DHCP servernya. Jadi mikrotik yang ini, yang WiFi router itu adalah klien dari si modemnya. Nah, selanjutnya kita lihat ini cek koneksinya, apakah mikrotiknya sudah terhubung dengan benar dengan cara kita ping ke Google. Berarti kita coba buka menu terminal atau new terminal. Di sini kita langsung ping 888. Nah, maksudnya 88-nya adalah domain dari si Google. Nah, kalau sudah seperti ini, size, TTL, dan temnya seperti ini, berarti tandanya mikrotik kita yang telah kita setting sudah terhubung ke internet. Selanjutnya kita akan membuat soal berikutnya, yaitu adalah konfigurasi VLAN pada Ethernet 2 dengan ketentuan VLAN 1 dan VLAN 2 dengan VLAN ID-nya 20 dan 10. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara menyeting VLAN? Nah, ini setahu saya itu kita masuknya di interface. Di interface, menu interface di sini lihat pointernya di interface. Di sini ada berbagai macam kalau awalnya seperti ini. Karena kita tadi itu dimintanya di VLAN Ethernet 2, berarti tandanya dia ini minta di port 2. Nah, jadi di Ethernet 2-nya ini di port 2-nya di mikrotiknya. Nah, caranya seperti apa membuat VLAN-nya? Betul, di sini ada banyak menunya, di interface list masuk ke VLAN-nya. Di sini di VLAN-nya langsung saja kita buat, tuh klik tambah. Nah, di sini kan ada namanya name. Nah, tadi itu apa? Yang VLAN 1 kita lihat terlebih dahulu, kita mengingat lagi adalah namanya adalah siswa. VLAN 1 siswa dengan VLAN ID 10. Berarti di sini adalah siswa dengan VLAN ID 10 dengan interface-nya. Jangan lupa interface-nya karena tadi dia ada interface port 2 dengan kata lain adalah Ethernet 2. Sudah seperti ini di apply. Sudah, terus kita buat berarti yang VLAN 2. Itu kita copy. Nah, VLAN 2 berarti itu namanya adalah guru. Dan kebutuhan adalah 20. Jadi di apply. Nah, seperti ini kalau sudah selesai dengan benar berarti ada dua. Ada guru dan siswa dengan tipe VLAN. Terus kita lihat dulu sebelah kirinya ada gak. Nah, ini VLAN ID-nya terbaca nih. VLAN ID-nya 20 dan 10. Interface-nya adalah Ethernet 2. Nah, sudah seperti ini berarti langkah selanjutnya itu kita akan masuk ke pengalamatan IP address-nya. Ini seperti ini kita akan buat. Nah, seperti apa? Itu masuk ke namanya menu IP.
Nah, di IP itu ada namanya IP address. Adalah itu apa sih IP address itu adalah sebuah pengalamatan yang ada di sebuah perangkat komputer atau jaringan. Nah, ini terus ditambah ini tadi kan kita lihat adalah IP-nya 192.168.40.1/24. Itu adalah dari si VLAN satunya atau name dari siswa. Nah, di sini interface-nya jangan lupa karena tadi kita mau konfigurasi VLAN-nya, berarti yang di siswa ini yang adalah IP-nya 40.1. Terus tinggal di-apply, terus copy. Kita buat yang guru lagi. Berarti yang di sini guru dengan tadi itu 60. Berarti kita ubah sini 60. Jangan lupa ya, adalah slash 24-nya. Terus di-apply dan oke. Oke. Nih, ini berhasil, sudah kita buat IP address-nya di setiap VLAN-nya. Nah, selanjutnya berarti kita lanjut membuat DHCP server atau DHCP pool-nya. Berarti ini maksudnya pembatasan di mana DHCP kliennya itu bisa mendapatkan IP dari 10 sampai 50. Itu range-nya. Berarti luar dari 50 dan di bawah 10 berarti itu harus menggunakan IP statik. Nah, caranya seperti apa? Masuk ke menu IP lagi, masuk ke DHCP server. DHCP server itu langsung ke DHCP setup yang ada di pointer ini, diperhatikan, diklik. Di sini karena tadi kita mau coba, berarti yang siswa terlebih dahulu. Itu sudah seperti ini DHCP server interface-nya siswa. Di next, di sini kita lihat sudah benar 40.0, nolnya dan networknya. Ini 40 masih. Nah, di sini yang harus diperhatikan, select pool of IP address. Nah, ini tadi yang kita akan ubah. Tadi kan mintanya kan 10 tuh. Jadi 10. Kalau di soal itu 20. Kita coba dulu ini 20 bisa apa enggak ya. Kita coba 20. Sini kita ubah jadi 50. Apakah bisa? Nah, ini invalid address pool. Kenapa? Ini setahu saya itu karena tadi pembuatan DHCP pool-nya di DHCP pool-nya itu berbeda network-nya atau network ID-nya berbeda. Makanya DHCP pool-nya siswa itu gagal. Jadi harus satu jaringan itu sih itu setahu saya. Ini kita ubah tadi kan 10. Ini benar 40, networknya 40. Tapi di sini kita buat 50. Kita coba berhasil atau gagal. Oh, berarti jadi sudah lanjut. DNS-nya ini next aja. Nah, ini time-nya kita coba. Nah, berarti setup formatnya sukses. Berarti sudah berhasil. Kita buat selanjutnya yang guru. Guru sama seperti tadi, cuma kita perhatikan di DHCP pool-nya. 10 dan di sini 50. Next, next. Nah, ini berarti sudah kita membuat DHCP server dari siswa dan guru. Terus kita lanjut ke soalnya. Nah, ini nanti kan videonya mungkin kita di wifi router dulu. Nah, di sini dia minta ini ya, apa namanya? WLAN atau simikrotik dijadikan akses point dengan IP-nya ini 192.168.20.1 dengan SSID-nya adalah UKK strip bawah nomor absen. Nah, ini nomor absen nanti kita kira-kira saja ya, kita kan belum tahu berapa nomor absen kalian yang akan digunakan. Itu masuk di sini
kita akan buat pertama-tama kita akan menghidupkan yang namanya access point-nya. Di mana? Di wireless. Nih. Ini kan masih kosong tuh. Maaf, ini masih mati seperti ini. Kita langsung klik tanda centang. Ini tandanya itu menghidupkan dari si mikrotiknya. Sudah seperti ini. Tadi kan di soal itu ada yang namanya IP address-nya. Berarti kita pemberian nama alamatnya di access point-nya. Terus masuk ke menu IP address. Sini kita tambah. Ini WLAN benar. Jadi kan 192.168.20.1/24. 24-nya jangan sampai lupa ya. Nah, karena tadi ini WLAN-nya itu adalah access point, berarti sudah benar interface-nya WLAN 1. Tinggal di-apply. Ini sudah ada. Selanjutnya berarti kita masuk soal dulu. Kita lihat ya soal. Oh, SSID-nya. Berarti di sini ada yang namanya pembuatan DHCP pool dan passwordnya. Berarti ketika login ke UKK, passwordnya ini 1 sampai 8. Di mana sih ini cara settingnya? Nih, saya tunjukkan ada di wireless. Masuk ke security, bentar, masuk kita ubah dulu ya ke wireless. Di sini di wireless. Tadi kan di sini kan dia mintanya access point tuh. Mode, ini sih kan ada namanya mode. Nah, modenya ini masih station. Station itu maksudnya dia ini kalau nggak salah itu sebagai saya lupa ini. Nah, di sini kalian ubah ke AP bridge. Nih, AP bridge. Maksudnya AP bridge itu AP itu maksudnya adalah access point. SSD-nya tadi itu kan diminta adalah UKK strip nomor peserta. Ini contohnya, ini saya masih ngikutin soal, jadi ini jangan diikutin, nanti kalian sesuaikan berapa nomor peserta kalian. Ini nomornya saya contohkan 10. Nah, ini sudah tinggal di-apply. Terus kita masuk ke password. Karena tadi dia minta password, berarti kita masuk ke security. Ini dibuka, masuk ke modenya. Modenya itu kalau nggak salah dynamic key. Ini aja kita centang. Nih, tadi kan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nih, berarti ini passwordnya 1 sampai 8. Terus di-apply. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat dulu. Kok buka itu sih? Nih, selanjutnya adalah pembuatan hotspot DHCP pool. Nah, di sini kita berarti membuat DHCP pool dari si access point. Kita masuk lagi ke DHCP server. Kita tambah, maaf, kita pakai yang ini saja yang mudah. Berarti WLAN di next. Kenapa WLAN? Karena kita mau DHCP pool dari si access point. Nih. Tadi berapa itu? Kayaknya dari 10 dan bentar nih salah. Nah, 192 ini 10, ini 50. Next. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya berarti tadi itu kita lanjut ke pembuatan hotspot. Nih,
Jadi jadi ini skemanya sudah login pakai password, diarahkan lagi ke loginnya lagi. Nih, jadi caranya tuh seperti ini ya. Masuk ke IP, menu ke hotspot. Masuk ke hotspot setup, di WLAN, networknya benar. Nah, tadi itu DHCP poolnya berapa ya? Saya cek lagi, saya lupa. 10 sampai 50 benar. Nah, benar. Next. Next. Ini masih next. Nah, DNS servernya tadi kan itu diminta apa ya? Mana ya? Nih. Alamatnya kita copy saja. Nih, copy. Paste di sini. Nah, next. Oh, maaf. Dia minta contoh, kita kasih contoh 8. Next. Nah, di sini baru kita pastekan. Nah, di sini adalah admin. Maksudnya ini nanti untuk ngeloginnya. Admin. Ini serah kalian mau pakai apa enggak. Nah, ini sukses. Nah, mungkin sampai sini dulu. Nanti saya akan lanjut. Saya coba melihat dulu. Oh iya, ini yang bisa ya. Kalau untuk ini nanti ini adalah di patch-nya. Ini nanti saya carikan ini untuk sesi videonya ini bagaimana caranya mengubah selamat datang di SMK Bina Prestasi. Nah, ini kita buat dulu 5 usernya. Ada kepala sekolah, ada guru, ada siswa. Nah, di sini kan dengan kecepatannya itu bervariasi dari kepala sekolah ini adalah 512, 256 untuk guru, siswa 18 KWPS. Passwordnya 1234568. Oke. Kita akan coba dulu. Saya masih mengingat-ingat, berarti masuk di hotspot. Nah, ini hotspot. Masuk ke user. Karena tadi itu hanya minta 5 user, berarti kita buatnya hanya 5. Bentar. Saya tadi ini soalnya tadi itu kepala sekolah, username-nya kepala sekolah, guru, dan siswa. Buatlah 5 user. Ini cuma 3. Oh, berarti kita tambah siswanya ada 2. Oh, ini usernya berarti ada 2 ya. Kita buat. Jadi kita lanjut ke sini. Namanya tadi kepala sekolah. Dengan password 123. Ini masih dibiasakan. Nah, limitnya ini kita kasih tadi tuh mintanya sini bisa sih ngatur, tapi nanti kita atur di sini ya. Di ini nanti. Ini biarkan dulu seperti ini dulu. Caranya nanti kalian akan cari sendiri yang mana yang lebih mudah. Ini apply. Terus copy, kita akan buat guru. Berarti tadi passwordnya adalah 456. Apply, kita buat lagi siswa passwordnya 789. Apply. Oke, ini sudah ada ya. Nah, terus untuk kita limitnya. Ini limitnya kita menggunakan ini, bawahnya sistem, diklik,
Di sini ada WLAN, kita tambah. Nah, di sini adalah dibiarkan targetnya. Nih. Oh, maaf. Nah, berarti ini WLAN ya. Ini WLAN. Di sini bentar, saya lupa di sini. Maxlet upload. Jadi gini aja ya. Kita keluar dulu, kita coba yang ini. Di hotspot. Lebih enak di hotspot sepertinya. Nah, hotspot tadi di sini kita buka kepala sekolah, kita lihat limitnya tadi itu kan hanya ini. Berarti 512 benar, kita cek lagi 512, terus kita update, terus oke. Itu kita coba ya, itu coba dulu. Ini 256 limit outnya. Terus oh maaf, ini seharusnya ada K-nya di belakangnya. Ini K besar. Nah, baru di update. Oh, udah minta K kecil berarti. K ini maksudnya KBPS-nya. Siswa tadi minta, berarti siswa minta tadi satu berapa ya, lupa. 128. 128. Bentar. Uptime. Saya masih lupa nih. Saya belum tahu benar apa enggak. Saya coba cek dulu di sini. Max limit upload. Terus time. Nah, ini kita coba. Mungkin sampai sini dulu videonya. Saya jeda dulu. Setelah waktu ini saya akan lanjut lagi. Saya akan coba lagi. Saya tutup dulu videonya.